Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, salihin salihat, jamaah keluarga ageng, jamaah rutin subuh Rabu Masjid As-Salam ingkang sedayanipun mugi-mugi tansah pinaringan barakah saha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barakah ini, sebagaimana doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setiap pagi hari beliau mendoakan seluruh orang-orang yang Allah bangunkan dengan karunia-Nya di waktu yang mulia ini dengan doa yang begitu indah kepada setiap mereka yang Allah bangunkan dan mengerjakan kebaikan di waktu pagi hari mereka dengan satu kalimat doa, Allahumma barik. Boten lanang nggih Pak nggih. Li ummati, ngaten nggih. Fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan termasuk doa ini teriring kepada seluruh yang ada di antara kanan kiri kita, depan belakang kita, dan semoga kebaikan ini langgeng Allah istiqomahkan sampai penghujung akhir hidup kita seluruhnya. Mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita syukuri pasca Ramadan Allah tasih memberikan keistiqomahan kepada kita. Saya ulang-ulang kalimat para ulama Bapak Ibu, seperti yang saya nukil dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Nabi SAW, para ulama menyimpulkan satu kebiasaan para ulama, kana salafus saleh, adalah orang-orang saleh riyin terdahulu, yada'unallaha sittata ashhurin, mereka itu ndonga kata-kata kepada Allah sittata ashhurin, 6 bulan berturut-turut pasca Ramadan, agar supaya an yataqabbala minhum Ramadan, seluruh amal saleh Ramadan mereka diterima oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu perkawis tanda Bapak Ibu bahwa amal saleh kita diterima oleh Allah itu, Allah akan mudahkan kita mengerjakan amalan saleh setelahnya. Makanya kalau hari ini Dzulqa'dah kok tesih diparingi istiqamah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu perkawis tanda Allah tampi, Allah terima amal saleh Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kebiasaan para ulama, wa yad'unahu sittata ashhurin, mereka kata-kata ndonga kepada Allah 6 bulan menuju Ramadan, agar supaya an yuballighahum, mereka diparingaken karunia indah, ngaten nggih, bertemu kembali dengan apa? Ramadan yang akan datang. Maknanya Bapak Ibu, karena Ramadan betul-betul kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan. Kenikmatan itu selain di bulan yang telah kita nikmati di Ramadan. Ramadan para demit di kerangkeng ngaten nggih. Nek pun Dzulqa'dah Syawal yang sudah berlalu demite kathah napa mboten nggih? Pun mulai kathah melih ngaten nggih. Artinya godaannya luar biasa. Maka hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa menit ke depan kita insyaallah ingin sampaikan satu faedah yang dikumpulkan oleh beliau Allahu yarham Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani. Beliau satu ulama yang cukup masyhur sekali karyanya. Beliau kelahiran tahun 60-an itu. Yang Masya Allah, saya baca risalah para ulama-ulama dulu itu, indah sekali nasihat yang dikumpulkan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini
kita insya Allah akan mengkaji beberapa kaidah yang dinukil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang disebut bukan termasuk golongan daripada umatipun Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata orang niku beriman mengakunya. Kata orang itu merasa mengenal Rasulullah. Tapi yang jadi masalah ketika kita rumangsane kenal Rasulullah, kita merasa mengaku iman kepada Rasulullah, jangan-jangan Rasulullah tidak menganggap enggan untuk menganggap kita sebagai umatnya ketika ada sifat-sifat keburukan, akhlak-akhlak yang tidak diinginkan oleh Kanjeng Nabi ada di dalam hidup kita semuanya. Makanya Bapak Ibu nek panjenengan kenal Pak Prabowo mboten nggih? Oh ngertos nggih gitu ya. Lah kula tanglet Pak Prabowo kenal jenengan apa mboten? Oh nggih. Lah penting napa mboten nek kenal jenengan gitu ya, masyaallah. Bapak Ibu jenengan mungkin kenal orang-orang besar, ngertos namanya. Tapi belum tentu mereka mengenal kita. Tapi kalau kita sampai Rasulullah tidak mengenal kita, itu yang menjadi satu perhatian yang harus kita perhatikan betul. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ternyata oleh Nabi SAW tidak dianggap menjadi umat yang akan tentunya dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang dianggap dan kelak diizinkan Allah menerima syafaat Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disebut oleh beliau, Allahumma yarham Dr. Andes Ahmad Yani dengan satu kalam risalah beliau mengatakan orang yang tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Yang pertama ciri mereka adalah an-niyahah. Apa Bapak Ibu? An-niyahah. Sinten an-niyahah itu? Orang yang meratapi. Ngaten nggih? Orang yang meratap. Arti meratap niku napa? Mboten ridho dengan takdiripun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Islam tidak melarang sedih. Sedih niku angsal napa mboten? Angsal. Tapi Islam satu agama yang melarang satu kaidah hadir dalam hidup kita. Ketika sedih kita bukan karena sifat kemanusiaan, tetapi sedih kita justru adalah sedih yang menunjukkan rasa ketidakikhlasan, rasa ketidakridhaan terhadap takdir yang telah Allah tetapkan dalam hidup kita semuanya. Rasulullah SAW ngendika di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, laisa minna, bukan bagian dari kami. Berarti tidak dianggap oleh Nabi SAW umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dharabal hudud, orang yang disebut oleh Nabi SAW menampar-nampar pipinya. Orang kalau meratap, wabil khusus yang sering terjadi kalau peristiwa apa Bapak Ibu? Kematian. Masya Allah. Saya kemarin mungkin beberapa jamaah saya lihat kemarin saya sampaikan di MKSI itu Khairan Senden itu. Saya ceritakan saya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya betul-betul pernah belajar tentang kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bapak Ibu, salah satu para ulama yang ketika menjelaskan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu dipuji oleh Allah dengan kalimat irji'i, kembalilah. Kembali itu menunjukkan ada dekapan indah yang langsung disampaikan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, bahkan dipuji dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata makna yang paling dekat niku nggih, yang saya betul-betul sadar, orang itu ketika disebut dengan sebutan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu ternyata puncak tertingginya, Bapak Ibu, ketika seorang hamba itu akan diwafatkan Allah sedang dalam kondisi tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gelisah dengan keluarga yang akan ditinggalkan. Makanya berapa banyak orang sepuh niku nek pun ngerasa ngaten nggih, kok ketinggalan pun boten suwe melih, malah niku pun los kadang-kadang. Wis Mas,
nak, bapak tak sekeco mending dibeto mantuk mawon. Ketemu tonggo teparo, ketemu sederek-sederek. Bar niku kadang-kadang pun ngerasa bahwa kematiannya sudah dekat. Kenapa kok lebih minta milih pulang Bapak Ibu? Karena kenikmatan tertinggi ketika seseorang niku badhe meninggal dunia, sudah tidak ragu kembali dengan anak dan istri dan keluarga besarnya yang akan ditinggalkan, sudah tidak dengan perasaan khawatir hari esok apa yang akan dimakan oleh mereka kembali. Bapak Ibu, jenengan saged pirsani mengke di dalam surah Fusilat ngaten nggih, surah yang ke-41. Tambali melih nggih. Surah napa Bapak Ibu? Fusilat surah yang ke-41 ayat 30-31-nya. Nanti nggih? Coba dibuka surah Fusilat surat 41 dimulai dari ayat yang ke-30-nya. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Innalladzina qalu Rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mereka ngendika, Rabbunallah. Rabb kami adalah sinten? Allah, maksudnya sampun beriman niku. Ngaten nggih. Summastaqamu. Kemudian apa? Istiqomah. Maksudnya terus berada dalam kebaikan. Ngaten nggih. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala bahkan tatanazzal ini menunjukkan dalam kaidah nahwu sirah mubalaghah yang menunjukkan diturunkannya malaikat itu bukan cuma sekali saja, tapi berangsur-angsur malaikat itu beberapa waktu, Masya Allah, Bapak Ibu, untuk berkata kepada orang-orang yang akan meninggal dunia. Ini diantara penjelasan ayat ini, termasuk ketika orang-orang diprosesi sakaratul mautnya. Allah turunkan malaikat, kemudian berkata kepada mereka dengan kalimat, "Alla takhafu." Jangan apa? Kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu apa? Sedih, ngaten nggih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah. Senengo, ngaten nggih. Masya Allah. Dengan surga, diberikan kabar gembira Bapak Ibu. Dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Itu disampaikan kabarnya oleh para malaikat dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Apa Allah katakan dengan kalimat nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Kamilah yang akan menjadi pelindung kalian. Maksudnya pelindung keluarga yang akan ditinggalkan, Bapak Ibu. Makanya orang niku nggih rasa paling tentrem ketika badhe dipundhut oleh Allah. Ternyata saya memahami penjelasan para ulama, salah satunya sakderenge sakaratul maut dihibur dengan kalimat yang langsung beritanya Allah bahwa mboten sah khawatir takut dengan hari esok keluargamu seperti apa, ndak usah takut makan mereka seperti apa, ndak usah takut bojomu sok ben pripun Bang? Sedone mengke napa jenenge kados napa kok jenengan langsung nyandai somben rabi melih kali wong liya ngoten nggih. Lah itu perjalanan takdirnya Bapak Ibu, ngaten nggih. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, enggak usah khawatir. Masya Allah. Makanya saya pelajari betul, saya kemarin ketika kadang-kadang ngaten Bapak Ibu, kita ngaji ayat niku kadang-kadang tidak langsung paham. Kadang-kadang Allah tunjukkan satu peristiwa yang baru kita sadari dalam hidup kita. Om saya itu usianya 42 tahun meninggal Bapak Ibu. Sesingkat itu. Ramadan iktikaf hari pertama, kedua. Tersenderek iktikaf niku di masjid kampung kami itu. Tiba-tiba hari kedua mboten sekeco. Ngerasakan rasa meriang ndak enak banget, sesek niku nggih. Mantuk dibeto istrinya perawat niku di rumah sakit daerah Boyolali, ngaten nggih. Akhirnya opnam langsung dalam kondisi sesek, ternyata ada masalah di paru-paru niku nggih napa jenenge pneumonia, kertas pneumonia. Radang paru-paru niku nggih dalam kondisi sesek. Ternyata ada gejala yang lain, ginjalnya juga bermasalah. Beliau pneumonia itu karena Masya Allah nggih, sering perjalanan jauh, Pak. Dari Simo Solo terus tiap hari niku nggih. Karena nggih anak-anak sekolah di Solo, beliau kerja juga di Solo, istrinya yang di Boyolali. Beliau lebih remen kalau istrinya lebih dekat niku nggih. Masya Allah, tapi sering mungkin tidak pakai jaket niku nggih. Itu juga berbahaya, ngaten nggih.
Waliyadzubillah. Terus kemudian ginjalnya juga bermasalah karena asupan minum juga sangat kurang nih nggih. Yang ketiga bahkan beberapa saat itu diputuskan oleh medis, ternyata Bapak Ibu ada yang ketiga, beliau juga bocor di bagian lambung. Bapak Ibu, jenengan bayangkan, jenengan kalau pernah nate asam lambung, maem nopo-nopo langsung pengennya muntah nih nggih. Itu yang masuk darah, Pak. Sampai kencingnya sudah tercampur warna merah itu, Masya Allah. Sampai rumah sakit sudah angkat tangan, masuk dibawa ke ICU akhirnya. ICU sudah tidak tertangani di Boyolali, akhirnya dibawa ke Muardi, ngaten nggih. Akhirnya di Muardi, waktu tidak lama cuma 3 hari itu. Jadi kalau pernah nate ke ICU Muardi, itu kamar nggak cuma sekedek nggih. Kathah mboten niku. Wah, kathah heran jamak niku. Di antara rumah sakit yang cukup banyak ICU-nya itu ya Muardi itu. Sesekali dolan mriko nggih. Mboten dirawat maksudku lah kan. Lihat orang-orang yang dirawat itu. Itu kita baru ngertos betul. Ternyata nikmatnya harga sehat kalau sudah mirsani menyaksikan orang-orang yang dalam kondisi apa? Sakit. Itu saya masuk, saya kebetulan kamarnya paling ujung, Mbak. Saya mirsani satu persatu orang-orang yang sakit itu. Hampir rata-rata kalau sudah masuk ICU niku nek teng Muardi le. Kritisnya sudah nemen niku. Saya sudah masuk kamar biasa, IGD dulu. Naik ke HCU. HCU ndak tertangani langsung masuk ke ICU. Singkat sekali waktunya. Akhirnya masuk ke ICU. Saya masih ingat Kamis masuk saya belum bisa hadir. Kritis kondisinya. Jumat saya ditelepon ibu, nyempatkan hadir dulu. Saya doakan, diminta ibu. Setelah doakan, ngajak ngobrol, terus saya mireng nih kok. Tapi beliau cuma bisa, saya kalau pernah buat salah, tolong dimaafkan. Kalau pernah buat salah, insya Allah sudah dimaafkan. Niku cuma sakit ngeten. Ngeten nggih. Dengan sangat lemah sekali, ambekane tesih sesek niku nggih. Tipis sekali pakai ventilator, tidak bisa ngomong apa-apa, cuma keluar air matanya dari dari pelupak matanya sini, menunjukkan orangnya dengar sebetulnya, tapi tidak bisa ngomong apa-apa. Niku nggih, Masya Allah. Hari Sabtunya kita diundang lagi karena kondisi makin kritis. Saya sudah sampai rumah sakit, keluarga sudah ngendika pun boten enten. Ya Allah, saya kecewa, telat niku nggih. Masuk ternyata tesih, karena setelah dipacu ternyata ada nafasnya lagi, tapi saya lihat di kakinya sudah dalam kondisi dingin dan warnanya sudah berbeda nih nggih. Bulik saya sudah megang itu di bagian kaki sejak anget sampai dingin itu sudah ngerasakan nih nggih. Ambekannya malah rada pun alus tapi tipis nih nggih. Lo bayangkan mungkin ruhnya sudah sampai antara perut dan dada nih. Masya Allah. Akhirnya Bapak Ibu itu sudah saya ajak omong sudah ndak nyambung, istrinya nempel terus di telinganya. Nalkin terus ndak selesai-selesai. Doa kita sama. Ya Allah, kalau sudah saatnya disegerakan. Karena samping saya 1, 2 niku enten sing modele sampai kondisinya ngeten. Tapi sampai saya sedo malah dereng sedo-sedo. Kasihan orang ngoten niku, Pak. Ada yang sampai sebulan dereng sedo kondisi ngoten niku. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita maghrib ibu saya dinasihati Bude, tolong istrinya dinasihati agar ikhlas sing nompo. Makanya agar supaya calon mayit itu diberikan ketenangan oleh Allah. Niku akhirnya maghrib diajak sholat. Ketika ditinggal sholat maghrib, coro Jawa ini nilapke. Niku nggih, nembe betul-betul sedo dipendet oleh Allah itu yang menjadi saksi cuma 2 orang. Anak yang masih kecil sekali, kelas 1 SMP itu ya. Anak laki-laki dan satunya itu ibunya. Maksudnya simbah saya itu ya, yang Masya Allah menyaksikan istrinya niku nembe sholat, Pak. Baru ketika istrinya selesai sholat dikabari pelan-pelan oleh kakak kandungnya, langsung lari niku, Pak. Kamar pintu ICU langsung digedor saking Masya Allah. Mungkin calon mayat niku ngertos kalau sedo di hadapan istrinya langsung di detik-detik terakhir, nggak kuatlah istrinya itu. Masya Allah. Seolah Masya Allah saya betul-betul pahami, ayat dulu yang pernah disampaikan ternyata ketenangan tertinggi orang badai meninggal dunia itu ketika sudah tidak memiliki perasaan khawatir dengan keluarga yang akan ditinggalkan. Semoga kita semuanya terus berada dalam kesaleh-salehan kita gitu nggih. Sehingga sampai penghujung mudah-mudahan Allah wafatkan, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, selama diri kita terus berada dalam kesalehan,
anak, istri, masa depan keluarga kita, Allah sendiri yang akan menjaga dan kemudian melindungi anak dan istri keluarga yang akan kita tinggalkan. Saat ini kula tanglet ibu-ibu, pilih sing sedo jenengan sing napa bapak-bapak riyen nggih Bu nggih. Pripun, Pak? Kalau jenengan hitung-hitungan ketingale Bapak Ibu, data saya kadang-kadang rodok lucu Pak. Kula tanglet data teng lurah-lurah niku kalau saya diminta ngisi di instansi kelurahan niku. Ternyata data lebih banyak niku menunjukkan luwih kata jumlah dudo napa rondo nggih. Pripun Bapak Ibu? Rondo nggih. Nek rondo bapak-bapak harus ngertes Pak. Ternyata kalau jumlah rondo lebih banyak menunjukkan bahwa sing cepet sedo niku bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu nggih. Ngertos ibu-ibu, sebabnya bapak-bapak cepet sedo sebabnya napa Bu? Mikir garmoni gitu ya, Masya Allah. Bapak Ibu, kita kembali ke dalam hadis Nabi SAW tadi. Masya Allah. Ingat ciri yang pertama, mereka tidak meratap. Artinya kalau pengen jadi umat Nabi SAW sedih itu boleh, wajar nggih. Ditinggal saudara nangis itu wajar. Tapi yang tidak wajar itu kadang-kadang sampai mencakar-cakar apa namanya? Pipinya gitu ya. Sampai kadang-kadang ngapunten nggih. Ada sebagian orang itu sampai stres, kemudian merasa ngapunten, tidak ridho, khawatir dengan anak-anak yang mas piye mas anakmu cilik-cilik kan ngoten niku. Kok wis mbok tinggal ke lah gitu loh. Naudzubillah. Berarti tidak ridho dengan takdir ketetapan sinten Allah Subhanahu wa taala, atau disebut oleh Nabi au syaqqal juyub, atau membelah bajunya, maksudnya merobek-robek baju. Bapak Ibu kalau pernah mirsani orang ketika menguburkan jenazah itu ya, kalau ada di antara keluarga terdekat perempuan, hampir rata-rata yang pernah saya derekne itu, saya pernah, teman saya itu meninggal dunia, usianya masih muda sekali, 19 tahun itu ya. Masya Allah, anaknya baik gitu ya, yang nyolati itu bahkan ratusan, bahkan ribuan gitu ya. Bahkan ustaz-ustaz di Solo, dan kalau tahun 2022, 2019 atau 2020 itu nggih. Bapak Ibu kalau 2020. Itu kalau jenengan Syekh Kemutan ada namanya Mas Andar, Allahu yarham itu. Dulu waktu itu belum ada ahli IT banyak yang bergerak di medan dakwah itu ya. Beliau punya keterampilan buat gambar maupun video, diundang di seluruh Indonesia itu. Beliau sampai bolak-balik Jakarta, Jogja, macam-macam itu ya. Anaknya masih muda sekali, lulusan SMA itu. Mau masuk UII Jogja. Tiba-tiba beliau seling ke Real Masjid itu ya, di Masjid Muslim United itu dulu, sekarang jadi Real Masjid itu. Akhirnya bapaknya itu ngendiko, nak ndak usah pulang gitu ya. Kata dia, ndak mah, saya mau pulang gitu ya. Ndak usah, kamu capek. Ndak, saya mau bantu Masjid Nur Mirah. Nah, waktu itu ada subuh berkah ini. Akhirnya nekat karena dicapek sekali. Dan itu Bapak Ibu ngertos di media sosial Instagramnya niku sudah ngendiko di status terakhirnya niku ngeten, hari terakhir. Hati-hati nggih, omongan adalah apa? Doa, hati-hati. Loh, serius itu. Itu hari terakhir. Tulisannya kecil setelahnya. Masa ta'aruf, maksudnya mos niku lho. Nembe masuk di perguruan tinggi. Itu lulusan Al-Islam itu. Gitu ya, Mas Andar namanya. Itu dia ahli desain loh. Apa-apa dibuat yang menarik kan gitu ya. Hari terakhir masa ta'aruf UII Jogja waktu itu kecil sekali. Orang mesti tetap fokusnya dengan apa namanya? Hari terakhirnya. Yang kedua dia gojekan sama temennya, calon guru. Padahal keluarganya dokter tapi ngambil guru. Ngendika sama saya, Mas Daud tolong saya didoakan. Ngambil guru PAI biar bisa neruskan Mas Daud. Kok keren men gitu ya. Saya doakan semoga berkah gitu ya. Masya Allah, karena dekat juga dengan saya. Akhirnya berangkat. Kemudian yang kedua diupload di Instagramnya, dia bilang, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, temannya satu gitu, di video itu. Sampingnya teman satunya lagi, gimana Pak kabarnya? Ameh mati Pak. Astagfirullah, ameh mati Pak. Dia masih bercandaan waktu itu. Langsung diarahkan ke matahari, gitu ya. Dia bilang di mataharinya, lihat Pak. Maksudnya gojekan sama temannya. Cahaya ilahi sudah dekat dengan kita. Wallahi Pak, jam 11 malam bapaknya ngendiko istirahat dulu. Tapi orang itu kalau sudah memang kematian itu sudah wayai. Gimana pun dia akan menuju dengan kematiannya Pak. Dia pulang perjalanan Jogja ke Nur Mirah itu sebetulnya. Baru di Prambanan, enten jalur lambat kecepat nih gue. Ditampani truk waktu itu.
naudzubillahi min dzalik, motornya ringsek, tapi jasadnya masih utuh sekali. Bapaknya saya masih ingat betul, sambil nangis berkata dengan kita, anak saya boleh meninggal dunia. Anak saya boleh meninggal dunia, kata beliau. Tapi kebaikannya harus terus dilanjutkan. Masya Allah. Anak saya kesolehan itu boleh. Orang-orang soleh itu boleh meninggal dunia. Tapi kesolehan harus tetap dilanjutkan. Bapaknya itu sampai hari ini terus sedekah, Pak. Wakaf itu atas nama anaknya. Bayangkan loh. Buatan anak berwakaf atas nama siapa? Orang tuanya. Ini orang tuanya, Masya Allah. Sampai saya saksikan betul Bapak Ibu beberapa kali itu, termasuk ngapunten, dari kalangan keluarga itu sampai ketika melihat pas disemayang masuk ke kubur itu banyak diantaranya yang sampai pingsan, dan itu yang ngangkat bukan ngapunten, bukan sedulure, kadang-kadang tukang becak derek ngangkat bojone kan ngoten yang pingsan kan medeni nih ngoten niku, Pak. Makanya Masya Allah wal iyadzubillah. Berikutnya disebut oleh Nabi SAW auda'a bida'wal jahiliyah, atau menyebut-nyebut perkataan orang-orang jahil yang dikala itu. Ini yang pertama, meratap artinya sedih itu boleh, tapi yang tidak boleh itu tidak ridho dengan ketetapan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu wong niku nek tertimpa musibah, nek nangis terus-terusan napa bar niku sesuatu yang hilang niku bakal langsung balik melih. Ya mboten kan gitu ya. Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak dianggap umat Nabi SAW adalah mereka yang tidak saling menghormati bainal muslimin, di antara orang-orang Islam. Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, laisa minna, bukan bagian kami. Sekali lagi Nabi SAW mengucapkan kalimat yang sama, bukan bagian itu berarti Nabi SAW tidak pengen umatnya punya sifat menikah. Napa niku? Dua. Satu, Nabi SAW mengendika, man lam yarham saghirana, orang sing boten menyayangi yang lebih apa? Muda. Bapak Ibu, untuk urusan yang lebih muda, orang yang lebih tua harus punya sifat menyayangi. Karena yang muda, yang lebih kecil dari kita, mereka punya sifat lemah. Nonton nggih? Dibandingkan kita yang lebih besar dari mereka. Yang kedua, wa yuwakir kabirona, maksudnya masih sama kalimatnya, menggunakan kalimat yang sebelumnya, artinya masih mengikut kalimat yang sebelumnya, dan tidak hormat dengan yang lebih apa? Tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah dalam Islam dalam bermuamalah. Kalau yang tua dengan yang lebih muda, kaidahnya apa? Menyayangi. Yang muda dengan yang lebih tua harus apa? Menghormati. Nek zaman sakniki kuwalik-walik nggih, tiyang Jawi riyen ngendika kebo nyusu gudel. Sakniki kuwalik, Pak. Gudel mboten saged tapi nggih gitu ya. Masya Allah. Sekarang banyak, Pak. Anak itu pengennya dituruti wong tuane. Tapi mboten gelem nuruti sinten? Wong tuane. Leres nggih? Sekarang anak itu pengennya dituruti ning mboten gelem nuruti. Gelemnya diperhatikan ning mboten gelem memperhatikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk ngapunten orang tua, maka mari hadirkan. Ngaten nggih. Kalau pengen anak-anak kita pun juga saleh, tolong jangan cuma memberi tuntutan, tapi hadirkan dalam Islam. Apa niku? Tuntunan. Ngaten nggih? Tiyang niku kata sing nuntut ning mboten gelem maringi napa? Tuntunan. Wong anak niku kan separuh milik bapaknya, ada sifat-sifat bapaknya, nggih separuh milik siapa? Ibunya. Dan saya berani bilang Bapak Ibu, para anak yang hari ini mungkin ngapunten nggih, rodok kurang ngajar dengan orang tuanya. Saya bilang anak om saya yang ketika melihat bapaknya meninggal dunia itu, Bapak Ibu, pecah tangisnya niku luar biasa, dan saya berani katakan anak niku boten ngertos rasane kehilangan wong tua sebelum betul-betul kehilangan sinten? Wong tua nih. Dan saya berani bilang niki yang muda-muda kalau hadir boleh pegang omongan saya. Anak hari ini kalau bakti sama orang tua, saya baca dalam satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, ada dua orang Bapak Ibu, isnani, dua orang, yu'ajjiluhumallah fid dunya, yang balasan hukumannya disegerakan di mana? Di dunia. Sebelum dibalas di akhirat, ada dua orang kata Rasulullah SAW.
Satu, al-bughyu, orang yang zalim dengan orang lain. Yang kedua, orang yang wa uququl walidain, durhaka kepada sinten? Orang tua. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, Bapak Ibu, kalau kita pengen ditolong oleh Allah sebelum kita nanti kembali kepada Allah, maksudnya diberikan kebaikan dalam hidup kita, saat ini dibalas di akhirat, sering-sering gampangkan urusan orang lain. Ngaten nggih? Sering-sering gampangkan urusan orang lain. Maka Allah pun akan gampangkan urusan kita. Insya Allah sebelum itu kita ya. Kalau pengen hidup kita diperbaiki urusan hidup kita oleh Allah, saat derenge ngapunten Bapak Ibu, kemudian kita meninggal, baktilah kepada sinten? Orang tua. Itu akan disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kita nanti akan meninggal dunia. Yang ketiga, Bapak Ibu, siapa ciri mereka yang kemudian tidak dianggap oleh Nabi SAW sebagai umat beliau? Yang ketiga, satu keterkaitan, ada 3 sifat langsung disebut dalam hadis ini. Pendengki, pengumpat, dan perdukunan. Kata Nabi SAW, pendengki itu orang-orang yang berbuat apa? Hasad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang hasad. Kemudian yang kedua adalah pengumpat, maksudnya an-namimah, gitu nggih. An-namimah itu napa Bapak Ibu? Artinya nggih ngedu domba, ngaten nggih. Membicarakan istilahipun napa nggih? Ucapan yogen gawe rusaknya orang lain gitu ya, agar saling bertikai di antara mereka. Wal kihanah, atau orang-orang yang melakukan perdukunan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tabrani, laisa minni, bukan bagian dariku, kata Rasulullah SAW. Satu istilah, laisa minna, dzu hasadin, orang sing duweni rasa napa? Hasad. Hasad niku artinya dengki, duweni rasa iri kali wong liya. Bapak Ibu, para ulama mengatakan agar kita ini tidak gampang iri, jangan sibuk-sibuk untuk pengen supaya ngerti urusan apa? Orang lain. Ngaten nggih? Diminimalisir, sibuk ngurusi uripe wong liya. Wah, kayak kok bar tuku Avanza iki itu kok ngendi duwite ya gitu ya. Ndak perlu Bapak Ibu. Kok anake iso sekolah kedokteran iki gek sing ngragati sapa gitu. Ndak perlu, kita tahu ngaten niku. Padahal kita hidup di zaman apa-apa hari ini butuh validasi. Ngaten nggih? Wabil khusus ibu-ibu saniki masak nopo-nopo di video, ngoten nggih. Masak tempe guys, cekrek, ngoten nggih. Kayak status, ngoten nggih. Wonge nggih teko niki, Pak nggih. Oh, ngoten nggih. Biasane anu nggih, mboten tiyang mriki tapi nggih. Tiyang mriko padahal jamaah mriki nggih saking mriko-mriko, ngoten nggih. Masyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masak tempe mriki dicekrek, saking mriki cekrek meleh. Saking mriko dicekrek meleh, jenengan sibuk cekrek-cekrek tempe ini jenengan gosong ngaten. Gosongnya terus saya dicekrek meleh kok nggih. Gitu ya. Adonan gosong malah sakniki niku ya Allah. Bapak Ibu, kita hidup di zaman nek tiyang nem sakniki ngendika flexing nggih. Flexing niku pamer, Pak. Napa-napa dipamerkan. Padahal dalam Islam itu hati-hati dengan pandangan hasad. Artinya ain itu hak, bahwa yang namanya pandangan hasad dari orang lain kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bahaya sekali. Hati-hati Bapak Ibu. Saya itu kadang-kadang ngapunten nggih, merasa di dalam hidup kita, contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kadang-kadang kita terlalu seneng ngaten nggih, ngupload contoh nggih, anak kita video tiba-tiba anak kita sakit. Ngaten nggih. Naudzubillah. Kita foto contoh motor kita, tiba-tiba motor kita ndak ada angin, ndak ada hujan, tiba-tiba jatuh, ngoten nggih. Tiba-tiba butuh di bengkel meleh, ngoten nggih. Hati-hati Bapak Ibu, itu kadang-kadang naudzubillah pandangan hasad saudara-saudara kita yang tidak diiringi kemudian pujian kepada sinten Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kadang-kadang nggih memuji Allah Subhanahu wa taala atau melihat nikmatnya orang lain, minimal ucapkan masya Allah dan doakan barakallah, agar supaya itu semuanya bukan karena kehebatan orang yang mendapatkan nikmat, tetap kita libatkan siapa? Atas kehendak sinten? Allah, dan kita doakan semoga Allah berkahi saudara-saudara kita. Yang kedua, kata Rasulullah,
Yang pertama tadi nggih, hasad. Kemudian wala namimah, dan orang yang napa istilahipun nggih seneng ngedu domba, nyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya di depan orang lain. Iku nggih marake ngerusak hubungan. Kemudian wala kahanah. Kemudian yang apa namanya? Kemudian yang melakukan perdukunan, ngaten nggih. Bapak Ibu, termasuk perdukunan kan termasuk perkara kesyirikan, gitu ya. Dan Rasulullah tidak menghendaki itu. Wala ana minhu, dan aku pun juga bukan termasuk ngaten nggih. Wala ana, dan aku pula bukan termasuk minhu, dari orang-orang yang melakukan 3 hal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri mereka yang ketiga, hasad, namimah, yang ketiga adalah yang perdukunan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini satu pembahasan dalam riwayat Nabi SAW ngendika adalah ta'asub. Apa ta'asub itu Bapak Ibu? Ta'asub, fanatik buta. Nonton nggih? Fanatik napa? Buta. Maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fanatik buta niku terlalu mengunggul-unggulkan golongannya. Sekarang zaman kita kan Masya Allah nggih, Islam tersebar luas sekali dengan bendera pergerakannya masing-masing. Masya Allah, indah sekali hari ini Pak. Orang semangat mengejar kebaikan di sisi Allah dengan Masya Allah nggih, macam-macam kegiatannya. Angsal, Masya Allah nggih, boten napa-napa. Cuma jangan sampai ta'asub, fanatik buta, ngoten nggih, dengan golongan kita, kemudian meremehkan atau kadang-kadang mengkafir-kafirkan, ngoten nggih, menganggap salah golongan yang lain, yang merasa masuk surga ya gur golongane dhewe, ngoten nggih, wong liya ora patut mlebu surga, gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Nabi SAW ngendika, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, laisa minna, bukan golongan dari kami. Masih dalam perkataan yang semisal Bapak Ibu. Man da'a ila asobiyah gitu nggih. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada asobiyah. Pokoknya rumangsakno wae bahwa sing paling apik golongan kita. Wong liya kleru kabeh. Naudzubillah. Itu kadang-kadang yang menimbulkan perpecahan di antara kita nggih hari ini. Padahal dalam Islam kaidah dakwah itu ada kalimat al-usul qabla al-furu' Bapak Ibu. Orang hari ini kadang-kadang kebalik belajar masalah perbedaane ra umum ngoten nggih. Tapi masalah usul, masalah akidah, masalah yang mendasar ngoten nggih, malah keliru. Makanya dalam Islam itu ada kaidah usul dulu sebetulnya yang harus kita sampaikan di antara umat ini, baru masalah apa? Yang perbedaan. Saya tanya, lebih penting masalah bahas masalah perbedaan kunut ndak kunut dulu, penempatan apa namanya? Tangan, atau lebih mending kita bahas wajibnya sholat dulu kepada saudara-saudara kita. Melihat saudara kita hari ini sholat niku mahal loh Bapak Ibu. Leres nggih? Orang Islam di kita itu mayoritas Pak di negeri ini Pak. Tapi sing sholat kali sing mboten kata sing pundi nggih? Mboten nggih. Masyaallah. Leres Pak, lebih banyak yang kita kalau ambil data orang yang hari ini masih buta aksara Quran saja datanya sengeri itu, apalagi yang buta aksara Quran kemudian apalagi yang kemudian mereka sholat wong sing kadang kula ngisi teng pundi halal bihalal mriki nggih pajang niku nggih kula yakin halal bihalal ini kan umum banget. Kula ngendika ngeten, kula yakin kok sing ngundang kula di antara yang jenengan hadir niku muslimin tentunya ngoten nggih. Enten kok di antara jenengan sing mboten salat niku Pak RT ini ngajeng. Termasuk kula Mas. Kok bangga ya Allah kula mboten tanglet ngoten nggih. Kula mboten kan napa ngajung kok malah ngajung. Nek kula salate gur pas ping pindho setahun Mas. Idul Fitri Idul Adha ya Allah. Ngoten niku kok bangga to Pak. Kula batin napa nggih. Kula ndongake mugi-mugi mantuk saking mriki jenengan salat terus ngoten nggih. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebentar lagi kita apa namanya? Selesai insyaallah Ibu. Saya selesaikan hadisnya. Walaisa minna man qatala ala asabiyatin walaisa minna man mata ala asabiyah. Dan tidak bagian dari kami orang yang terbunuh dalam kondisi mereka itu apa namanya? Asabiyah, berperang atas asabiyah itu ya berarti mengunggul-unggulkan golongannya, perang bersama saudaranya antara muslimin tentunya, naudzubillahi min dzalik.
dan bukan bagian dari orang yang meninggal bahkan dalam kondisi apa? Asobiyah. Bapak Ibu, hari ini silahkan kita bergerak dengan masing-masing cara dakwah kita. Saya yakin ada yang hari ini bergerak dakwah dengan pemberantasan buta aksara, ada yang dengan sosialnya, ada yang dengan nek teng mriki enten faksora niku nggih. Teng pundi-pundi teko kajian wah elok tenan niku masyaallah. Update terus niku nggih masyaallah bendinten niku Pak. Dari meriko difoto sedanten masyaallah, mudah-mudahan itu nanti saling menjadi saksi di hadapan Allah kan ngaten nggih. Kula mlebet grupnya niku wah luar biasa nggih. Kalau ngeten niki sedaya muslimin ngeten niki kan jos banget niku gitu ya. Semoga Allah berkahi seluruhnya ngaten nggih. Masyaallah. Yang jelas kita satu rumah Bapak Ibu, rumah kita Islam gitu nggih. Tetap dengan pergerakan kita monggo, tapi kita satu saudara, NU saudara kita, Muhammadiyah satu saudara kita, MTA saudara kita masih berkiblat dengan kiblat yang sama Pak. Salat kita yang sama, mudah-mudahan nanti kita berkumpul juga di surga yang sama juga, ngaten nggih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Barangkali mekatan Bapak Ibu. Sebetulnya ada 9 kaidah yang disebutkan oleh beliau. Cuma karena waktu, saya tahu keterbatasan waktu kita dalam waktu subuh hari ini. Setelah ini jenengan mungkin dengan kegiatannya masing-masing. Hadanallah wa iyyakum, semoga Allah karuniakan hidayah dan petunjuknya kepada kita semuanya, ngaten nggih. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana, Bapak Ibu mohon saling mendoakan nggih kepada kita agar kita terus berada dalam kebaikan. Saya itu sebetulnya pengen nyampaikan di puncak yang terakhir Bapak Ibu, apa? Orang yang mengikuti sesama jenis nih gue. Hari ini ngeri banget Pak. Termasuk yang dilaknat dan tidak dianggap oleh Nabi SAW sebagai apa? Umatnya. Itu banyak hari ini bahkan jadi artis, laki-laki jadi perempuan. Ngoten nggih. KTP ini bahkan dirubah jadi perempuan, Pak. Lah ngoten niku tak mlebu teng napa jenenge? Teng kamar mandi perempuan gek piye ngoten niku, Pak. Ngoten nggih. Padahal naudzubillah nggih kelaminnya tetap laki-laki, Pak. Kur modal niki nggih wajahnya digawe perempuan. Naudzubillah. Hatanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.